Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi fiqhil asma'il husna. Wa la budda min at-tanbihuna ila anna syirka haula'i bittikhadil andadi wasyuraka'i ma'allahi fil ibadati ma'a anna alladhi bara'ahum huwa Allahu wahdahu amrun fi ghayati as-safi wa nihayati ad-dhalali. بل إنه أعظم الظلم وأكبر الجرم ولهذا ذم بني إسرائيل في عبادتهم الإجل وجعله شريكا مع الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Pada kesempatan yang lampau kita telah menjelaskan tentang nama Allah yang selalu bergandeng, Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwir. Al-Khaliqu adalah yang merancang sesuatu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan sesuatu merancangnya. Al-Bari'u, Allah mengadakan sesuatu tersebut dari tak ada. Al-Musawwiru, Allah Subhanahu wa ta'ala membentuk sesuatu yang tak ada menjadi ada tersebut dengan bentuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nama-nama ini Al-Khaliqul Bari'ul Musawwiru ya menunjukkan keagungan Allah Jalla wa Ala, Al-Mutafarrid bil ibadah, Tuhan yang hanya Dia yang berhak diibadah. Karena seluruh makhluk hakikatnya tak pernah mencipta. Makhluk hanyalah mampu merubah dari satu wujud kepada wujud lain. Kemudian tentunya penciptaan makhluk pun tak pernah sempurna. Adapun Allah sempurna. Kita lanjutkan pembahasan tentang perkara ini. Berkata Syekh Abdul Razzaq, "Wala budda min at-tanbih huna." Ada hal yang harus diingatkan di sini. Anna syirka haula'i bittikhadil andad wasyuraka'i ma'allah fil ibadati ma'a anna alladhi bara'ahum huwa Allah wahda amrun fi ghayati safahi wa nihayati dhalal. Hal yang harus diingatkan di sini bahwasanya kesyirikan orang-orang musyrik yang menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan dalam ibadah, padahal yang menciptakan mereka adalah Allah yang mengadakan dari tak ada. Bagaimana mungkin disekutukan dengan sesuatu yang tak pernah mengadakan apapun juga dari tak ada, menciptanya? Maka perbuatan mereka ini amrun fi ghayatis safah, adalah merupakan perkara yang menunjukkan alangkah jahilnya mereka, wa nihayatid dhalal, alangkah tersesatnya mereka. Bagaimana menyembah sesuatu yang tak pernah mencipta, mengadakan, membentuk dengan sepenuh, yakni dengan sebagus-bagusnya, ya. Dia adalah bentuk manusia, alangkah indah dan sempurnanya. Lihat pula dewa-dewa atau tuhan-tuhan yang dibentuk oleh manusia. Subhanallah, tak akan pernah sama dengan keindahan ciptaan Allah bernama manusia. Walaupun digambarkan begitu cantiknya dewi-dewi mereka yang mereka sembah, ya, tak akan sempurna dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya dicipta, Allah mencipta. Karena semuanya, ya, tak pernah mengadakan sesuatu yang tak ada, membentuknya. Maka kesesatan mereka ini adalah kesesatan yang sangat jauh. Kejahilan mereka adalah kejahilan sangat dahsyat. Bal innahu a'zamudz zulmi wa akbaru al-jurmi. Maka sesungguhnya yang mereka lakukan ini, ya, adalah kezaliman yang paling dahsyat, dosa yang paling besar. Walihada dhamma bani Israil fi ibadatihimul ijlah. Karena itulah Allah begitu mencela Bani Israel ketika mereka tersesat menjadi penyembah-penyembah anak sapi yang mereka gambar, yang mereka bentuk. Sebagaimana yang kita ketahui,
dalam kisah Musa, tatkala Musa Allah perintahkan untuk mengambil Taurat di Gunung Tursina. Selama 40 hari Musa di Gunung Tursina, Musa tinggalkan Harun. Musa berkata kepada Harun, kau jaga Bani Israel, jangan sampai mereka tersesat. Berangkatlah Musa, datanglah Samiri. Ya, Samiri melihat ada peluang menyesatkan Bani Israel setelah Musa berangkat. Ya, ada emas-emas yang dipinjam oleh orang-orang Bani Israel dari penduduk negeri Mesir, daripada bangsa Fir'aun. Ketika Allah binasakan Fir'aun, emas-emas tersebut dikumpulkan Samiri. Kemudian bekas tapak daripada Jibril ketika turun di tempat itulah Samiri menciptakan anak sapi yang terbuat dari emas. Kemudian setelah jadi dibentuk anak sapi tersebut, berkatalah Samiri, hadza ilahukum wa ilahu Musa. Inilah sebenarnya Tuhan kalian dan Tuhan Musa. Kata Allah, fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Samiri membuat anak sapi ini, patung anak sapi ini memiliki suara, yang membuat mereka tercengang. Bagaimana mungkin patung ini memiliki suara? Padahal menurut sebagian ahli tafsir, karena memang dibuat ada lubang yang padanya masuk angin, akhirnya mengeluarkan suara. Sebagian mengatakan karena memang di sana ada syaitan, yang bersuara untuk menyesatkan Bani Israel. Maka akhirnya mereka menyembah anak sapi tersebut. Yadzan billah. Bayangkan, padahal mereka baru saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbudakan berpuluh tahun. Subhanallah. Allah selamatkan daripada kejaran Bani Israel, dari kejaran Fir'aun. Allah tenggelamkan musuh mereka di hadapan mata mereka. Allah belahkan untuk mereka lautan. Dalam kondisi aman, mereka lupa kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka sembah anak sapi yang tak pernah mencipta, mengadakan. Subhanallah. Akhirnya mereka pun tersesat. Harun berusaha meluruskan mereka. Hampir-hampir mereka bunuh Harun. Masyarakat pun pecah belah. Sebagian pro kepada Harun, sebagian pro kepada para penyembah anak sapi tersebut. Subhanallah. Andai kata Harun paksakan, akan pecah Bani Israel. Maka Harun bersabar sampai turun datang kepada mereka Musa. Ketika di akhir perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah beritahukan kepada Musa bahwasanya kaum wahai Musa telah tersesat. Maka Musa begitu geramnya melihat kaumnya tersesat, padahal ditinggalkan pada mereka Harun. Musa tak menguasai lagi dirinya, sehingga dengan marahnya dia campakkan Taurat. Subhanallah. Dan dia tak ingat lagi itu yang dia buang Taurat. Subhanallah. Akhirnya Musa sadar. Akhirnya Musa pulang kepada kaumnya. Akhirnya Musa perintahkan setiap penyembah sapi berkumpul. Kemudian masing-masing mereka disuruh bunuh diri mereka masing-masing, sebagaimana termuat dalam surat Al-Baqarah dan surat-surat lainnya. Ini perbuatan Bani Israel. Subhanallah. Begitu tercelanya. Bagaimana mereka menjadikan anak sapi yang dibentuk Samiri ini menjadi Tuhan. Wa ja'alahu syarikan ma'allah. Mereka jadikan anak sapi ini sebagai sekutu bagi Allah. Wal ijlu hayawanun bahimun. Padahal anak sapi ini adalah hewan, binatang ternak, yang berbicara pun tak bisa, tak paham bahasa manusia, bagaimana disembah. Karena itulah kalau kita perhatikan penyembahan terhadap sapi, pengkultusan terhadap sapi yang ada pada sebagian orang-orang musyrik dewasa ini, saat ini memiliki akar. Subhanallah. Sampai di negeri kita ini sebagian daerah juga ada yang memuliakan sapi, memuja sapi. Subhanallah. Hari tertentu sapi tersebut jika keluar
Orang-orang berbondong-bondong untuk mencari keberkahan dari kotorannya. Allahu Akbar. Diberi macam-macam gelar sapinya. Kiai apa namanya? Kiai ini, kiai itu. Ternyata bukan manusia saja yang kiai. Subhanallah. Ya. Sebagian lagi orang-orang non-muslim di berbagai negara ada yang memuliakan sapi. Mereka mengharamkan menyembelih sapi, hanya boleh diambil susunya saja. Ya, ternyata memiliki akar. Ya, subhanallah. La yamliku li nafsihi naf'an wala darran. Patung anak sapi ini tak memiliki bagi dirinya apapun kemampuan untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Fadlan an yamlika syai'an min dzalika li ghairihi, apalagi untuk orang lain. Untuk dirinya saja tak mampu mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Bagaimana akhirnya Musa menghancurkan patung tersebut? Subhanallah. Antum datangi patung yang disembah oleh orang-orang musyrik, antum datang. Mampukah mereka membela diri mereka tatkala antum datang menghancurkan mereka? Tak mampu. Yang disembah oleh orang-orang musyrik berupa patung-patung, antum gergaji kira-kira mampu dia melarikan diri? Bawa gergaji Shinsu, mampu dia melarikan diri? Antum ludahi pun dia diam-diam aja. Ini yang disembah, Allahu Akbar, fi ghayatis safah, kebodohan yang luar biasa. Ini yang dihantarkan kepada sesajian, Allahu Akbar. Ini yang orang sujud kepadanya, Allahu Akbar, fi ghayatis safah, sungguh kebodohan yang luar biasa. Karena itulah Allah mencela Bani Israel. Wa anna amalahum hadza zulmun wa ayyu zulmin. Sungguh amalan mereka kezaliman yang sangat dahsyat. Tak ada kezaliman yang lebih dahsyat daripada itu. Nah, qara. Wal ijlu hayawanun bahim la yamliku naf'an wala darra fadlan an yamlika syai'an min dzalika li ghairihi wa anna 'amalahum hadha dhulmun wa ayyu dhulmin. Faqala subhanahu wa idh سان قومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وقال قبل هذا بآيتين ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فالشرك أسنأ الظلم وأفضعه إذ كيف يسوى المخلوق الناكس بمن أوجد الخليقة وبرأ النسم سبحان الله عما يشركون. Faqala subhanahu, Allah berfirman tentang kebodohan dan kezaliman Bani Israel dan orang-orang yang mengikuti cara beragama Bani Israel. Wa idh qala Musa, dan ingatlah tatkala Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya Bani Israel, ya qaum, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, sungguh kalian telah menzalimi diri kalian bittikhadhikumul ijlah, dengan menjadikan anak sapi tersebut sebagai Tuhan yang kalian sembah. Fatubu, maka bertobatlah kalian, ila bari'ikum, kepada Tuhan yang mengadakan kalian dari tak ada. Bukan Tuhan yang tak ada kalian adakan. Inilah makna bari'ikum. Bertobatlah kepada Tuhan yang menciptakan kalian dari tak ada menjadi ada. Faqtulu anfusakum, bertobat kepadanya, bunuh diri kalian. Masing-masing mereka bunuh diri mereka sendiri. Dalam berapa ini perkataan al-tafsir, Allah SWT perintahkan Musa mengumpulkan semua yang membunuh, semua yang menyembah sapi, masing-masing pegang belati. Tiba-tiba Allah buat gelap, maka mereka saling berbunuh satu sama lain. Ketika disingkap, mati Bani Israel berpuluh ribu penyembah sapi. Subhanallah. Kemudian Allah hidupkan kembali mereka. Faqtulu anfusakum dzalikum khair lakum inda bari'ikum, itu yang lebih baik bagi Tuhan pencipta kalian yang mengadakan kalian dari tak ada.
Fataba alaikum, niscaya dia akan terima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang senantiasa menerima taubat hamba-hambanya, Tuhan yang maha penyayang kepada hamba-hambanya. Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada Bani Israel, Allah hidupkan mereka setelah mereka mati sebagai hukuman bagi mereka. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum, kemudian kami bangkitkan kalian setelah kalian mati. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Subhanallah, masih bisa bertaubat. Allahu Akbar. Wa qala qabla hadza bi ayatain. Sebelum ini, sebelum dua ayat Allah berkata, "Tsumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun." Kemudian kalian mengangkat anak sapi sebagai Tuhan dan kalian sungguh berbuat kezaliman. Fasyirku asna'u zulmi, kesyirikan itu sejelek-jeleknya kezaliman. Tapi banyak orang tak peduli dengan kesyirikan. Yang mereka ingat, yang diingat manusia, hak-hak manusia. Lapangan pekerjaan sempit, harga rupiah begitu merendah, dolar naik setinggi-tingginya, ya, pekerjaan sulit, pengangguran banyak, penguasa zalim. Mana hak kami sebagai rakyat? Mana hak-hak? Gila menuntut hak makhluk. Mereka lalaikan hak Allah yang mereka abaikan sebagai sebab daripada segala macam bentuk kezaliman-kezaliman. Subhanallah, mana yang peduli hak Allah tabaraka taala, ya, disekutukan. Allahu Akbar. Mana yang peduli kuburan yang dikeramatkan, kuburan yang dipuja, jadikan sebagai rujukan. Subhanallah, orang berkumpul di sana, sujud di sana, meminta di sana. Mana yang peduli? Subhanallah. Mana partai-partai Islam? Allahu Akbar. Padahal yang paling dahsyat kezalimannya adalah kesyirikan. Siapa yang berkata Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah merupakan kezaliman yang paling dahsyat. Ngomong tentang syirik mereka ketawa, ya, kau pecah belah umat. Jangan ngomong-ngomong syirik dan tauhid lah, bersatu kita dulu. Allahu Akbar. Kita katakan ini kesyirikan, diam, nanti berpecah belah manusia. Allahu Akbar. Padahal segala macam bentuk kezaliman-kezaliman, ketimpangan-ketimpangan, efek daripada hak Allah yang mereka abaikan. Subhanallah. Ya, tak ada kita lihat, ya, orang-orang yang mendatangi para dukun-dukun, ya, yang buka praktek klinik, tak ada. Subhanallah. Yang dianggap perkara biasa, ya, perkara lumrah, padahal inilah merupakan dosa yang terbesar. Karena itulah Allah timpakan kehinaan demi kehinaan kepada Bani Israel. Subhanallah. Fasyirku asna'u zulmi, sungguh syirik adalah kezaliman paling dahsyat, wa afdha'uhu, yang paling jelek. Idh kaifa yusawwal makhluqun naqis, bagaimana mungkin disamakan makhluk yang serba kekurangan, biman awjadal khaliqah, dengan Tuhan yang mengadakan segala makhluk, wa bara'an nasam, mengadakan manusia dari tak ada menjadi ada. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Subhanallah. Ya, setiap daerah berusaha menjaga situs-situs makam-makam yang mereka anggap keramat. Kadang-kadang orang datang berbondong-bondong, bukan satu bas, berpuluh bas datang ke makam-makam ini. Dibuatlah, ya, di hadapannya pasar-pasar. Subhanallah. Tuku-tuku, ya, dijuallah padanya segala macam, yakni, ya, peralatan-peralatan ibadah, pakaian-pakaian. Subhanallah. Tegaklah pasar, masuklah income, semua dapat bagian. Tukang parkir dapat bagian, juru makam dapat bagian, pemerintah daerah dapat bagian. Subhanallah.
bagian daripada dosa. Subhanallah. Naam, tafadhal. Wa qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala huna ila bari'ikum tanbihun ila 'idami jurmihim ay fatubu ila alladhi khalaqakum wa qad 'abadtum ma'ahu ghairah. Naam. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir berkata dalam menafsirkan fatubu ila bari'ikum, kembalilah bertobat kepada pencipta kalian yang mengadakan kalian dari tak ada. Tanbihun ila idhami jurmihim, ini menunjukkan alangkah besarnya dosa mereka. Ai maknanya fatubu ila alladhi khalaqakum, kembalilah bertobat, sembahlah yang telah menciptakan kalian. Wa qad abadtum ma'ahu ghairah, sementara kalian telah mengangkat Tuhan-Tuhan selainnya yang kalian ibadati dari selain Allah Subhanahu wa taala, padahal Dia yang menciptakan kalian. Allahu Akbar. Ya, ini adalah merupakan peribadatan yang salah alamat, pengagungan yang salah alamat. Allahu Akbar. Tuhan yang mereka cipta diangkat sebagai Tuhan yang tak pernah Dia itu mencipta dirinya sendiri, bahkan Dia cipta. Subhanallah. Ini yang disembah, ini yang dipuja. Diletakkan rumah-rumah Tuhan, dalam rumah tersebut berpuluh-puluh patung-patung Tuhan dengan berbagai macam bentuknya yang unik-unik. Subhanallah. Ya, diletakkan padanya berbagai macam persembahan sesajian. Allahu Akbar. Ini bukan agama Islam. Karena itu Islam melarang tradisi patung. Nanti kita akan baca. Naam. فكونه سبحانه البارئ وحده برهان جلي على وجوب توحيده وإفراده بالعبادة وكذلك كونه سبحانه المصور وحده برهان على وجوب توحيده وإخلاص الدين له. فكونه سبحانه البارئ, Allah subhanahu wa ta'ala diantara namanya adalah Bari wahdahu, karena Dialah yang mengadakan segala yang tak ada, Dia semata. Burhanun jaliyun, adalah merupakan bukti yang jelas ala wujubi tauhidihi, mewajibkan kita mengesahkan Dia semata. Wa ifradihi bil ibadah, mewajibkan kita mempersembahkan semua ibadah hanya untuknya. Wa kadzalika kaunuhu subhanahu al-musawwir, demikian jugalah Allah namanya al-musawwir, yang membentuk ciptaannya dari tak ada menjadi ada dengan bentuk yang begitu indahnya sesuai dengan makhluk-makhluk tersebut. Ya, burhanun ala wujubi tauhidihi, ya, sebagai bukti wajibnya mengesahkan Dia. Wa ikhlasid dinillah, wajibnya mengikhlaskan segala macam bentuk ketundukan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Naam. قال الله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الله تعالى, Allah berfirman, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara, Dialah Tuhan Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi yang terhampar sehingga kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas di atasnya. Bumi ini terhampar. Allah buat bumi ini ada bentuk gunung-gunung yang sulit di sana kita melaksanakan aktivitas. Ada dalam bentuk jurang-jurang, lembah-lembah, ada dalam bentuk dataran-dataran yang luas. Subhanallah. Ya Allah hamparkan. Kalau semua Allah buat gunung, payah kita buat masjid seperti seindah ini. Semuanya gunung, payah buatnya. Semuanya lembah, payah. Subhanallah, payah kita ke masjid Sabilun Najah kalau semua bumi ini lembah. Subhanallah. Tapi ada lembah, ngarai, ada gunung, ada lereng, ada dataran. Allah ciptakan dataran ini
qararan, agar kita dapat melaksanakan aktivitas hidup di atasnya. Subhanallah. Bumi yang begitu zalulan, begitu yakni Allah Subhanahu wa taala tundukkan untuk kita jalan tiap hari dengan aman. Allah kuasa suatu hari mengatakan, hei bumi, berguncanglah, maka dataran ini pun berguncang, retak-retak. Subhanallah. Yang lewat-lewat di pinggir jalan itu mobil-mobil, motor-motor, ketika Allah katakan bumi berguncang, seketika semuanya pun berguncang. Allahu Akbar. Dialah Allah Jalla wa'ala. Itu yang disekutukan manusia. Subhanallah. Itu yang ditentang manusia. Pantai-pantai yang dibuat betapa indahnya, dikotori dengan kemaksiatan iyadzan billah. Pulau-pulau yang dibuat betapa indahnya, berbagai macam aneka-aneka. Subhanallah. Ya, hewan-hewan lautan, karang-karang yang indah, semuanya menunjukkan Dia pencipta semata yang wajib disembah. Di sana berbuat kesyirikan dan di sana pula berbuat kemaksiatan. Diingatkan manusia, Dia suruh bumi berguncanglah sedikit, bumi pun berguncang, hancur. Subhanallah. Allahu Akbar. Was-samaa'a binaa'a, Dia yang telah menjadikan langit ya bagaikan bangunan yang kokoh. Wa sawwarakum, Dia pula yang telah membentuk kalian, rupa-rupa kalian. Subhanallah. Allah yang membentuk rupa-rupa kita ini. Allah buat bertingkat-tingkat. Subhanallah. Allah buat ada yang gagah-gagah, ganteng-ganteng, elok-elok, cantik-cantik, dan itu sedikit. Allah buat ada yang jelek-jelek. Subhanallah. Dan itu pun sedikit. Yang paling banyak Allah buat pertengahan, kan itulah kita pertengahan. Subhanallah. Dengan hikmah semuanya. Allahu Akbar. Tapi semuanya indah. Tak ada yang tak indah. Allahu Akbar. Mana Tuhan-Tuhan selain Allah yang membuat manusia seperti ini? Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah sempurnakan bentuk rupa kalian. Semuanya indah. Hidung kita indah, walaupun pesek tetap indah. Subhanallah. Dibandingkan tak punya hidung, Allahu Akbar. Dia buat begitu sempurna, lubangnya dibuat begitu indah, dua lubangnya. Di bawah, bagaimana jika di atas lubang hidung masuk air? Subhanallah. Fa ahsana suwarakum. Dia sempurnakan bentuk rupa kalian. Telinga begitu indahnya, subhanallah. Lidah, bibir kita, gigi, semuanya indah. Allahu Akbar. Ya. Wa razaqakum minat thayyibat. Tak sekedar Dia ciptakan, Dia yakni buat bentuk rupa kalian yang indah, bahkan Dia berikan rezeki kepada kalian minat thayyibat, daripada segala yang baik-baik. Allahu Akbar. Rumah yang baik-baik, kendaraan yang baik-baik, pakaian yang baik-baik, makanan yang baik-baik, minuman yang baik-baik. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah yang berhak diibadati, Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Itu yang harus diibadati. Fatabarakallahu, sungguh maha berkah Allah Rabbul Alamin. Dialah pencipta alam semesta. Huwal hayyu, dan Dialah yang maha hidup sendiri. Segala sesuatu Allah yang menghidupkan, Dia hidup sendiri. La ilaha illahu, bahkan semua makhluk-makhluk berupa Tuhan-Tuhan yang disembah adalah makhluk-makhluk yang akan mati, bahkan telah mati, bahkan benda-benda mati. Subhanallah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia semata. Fad'uhu, maka berdoalah kepadanya semata. Mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketundukan kepadanya. Alhamdulillah, baginya lah segala macam puji. Rabbil alamin, Tuhan pencipta alam semesta. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, huwallazi yusawwirukum fil arham, Dialah yang telah membentuk rupa kalian dalam rahim-rahim ibu kalian. Tak ada ketika dalam perut ibu kita langsung seperti ini. Subhanallah. Ribuan, jutaan sperma, satu dua yang menempel, itu yang jadi. Menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging. Dari daging tersebut Allah jadikan tulang belulang, jadilah wajah, jadilah tangan. Subhanallah. Ada yang dibuat kulitnya bagus, subhanallah, putih bersih. Ada yang sawo matang, macam-macam Allah buat. Ada yang hitam,
Ada yang hitam manis, ada yang hitam pahit, ada yang hitam kopi, macam-macam. Subhanallah. Rambut pun andai kata satu jenis, satu bentuk tak elok. Andai kata semua rambut manusia lurus, tak ada keindahan. Dibuatlah aneka ragam. Ada yang lurus selurus-lurusnya, jigrak. Subhanallah. Tukang balon pun takut kalau dia dekat. Ada yang dibuat keriting sekeriting-keritingnya. Subhanallah. Ada yang berombak ikal antara kedua hal tersebut. Allahu Akbar. Indah. Ya. Itu semua tanda-tanda kebesaran Allah. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Bahasa yang berbeda-beda ragamnya. Warna yang berbeda-beda, subhanallah. Supaya kita bersyukur dengan Allah Jalla wa Ala. Subhanallah. Jadi inilah Tuhan kalian, kata Allah. Ya, tabaraka ta'ala huwallazi yusawwirukum fil arham. Dia yang telah membentuk rupa kalian dalam rahim-rahim ibu kalian. Kaifa yasha, sebagaimana yang dia kehendaki. Kadang-kadang agar manusia tahu kebesarannya, dia buat yang aneh-aneh. Dia buat ada bayi-bayi yang kembar. Kadang-kadang ada dua bayi tapi dua kakinya, afwan, dua bayi, ya subhanallah, menyatu bersatu padu. Dua bayi, dua kaki, dua tangan. Allahu Akbar. Kadang dua bayi, dua kakinya, empat tangan, macam-macam. Allahu Akbar. Agar orang tahu kebesarannya subhanahu wa ta'ala. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Dia. Dialah Tuhan yang maha perkasa. Jika Dia berkehendak, habis semua makhluknya. Tapi tidak dihabisi semua. Subhanallah. Dia jadikan sebagian makhluk pelajaran bagi makhluk lainnya. Dihancurkan sebagian negeri, dia sisakan sebagian negeri lainnya agar mengambil pelajaran i'tibar. Subhanallah. La ilaha illallah aziz, dia Tuhan maha perkasa. Dia mampu membinasakan orang-orang yang menjatuhkan dirinya. Tabaraka ta'ala, mampu. Subhanallah. Tapi dia beri mereka tangguh. Tetap dia berikan bagi mereka kehidupan, penghidupan, rezeki yang layak, sehingga mereka pun bersenang-senang sebagaimana orang mukmin bersenang-senang. Padahal wallah, semua kehidupan di dunia ini, segala perhiasan di dunia ini, Allah peruntukkan bagi orang-orang beriman. Orang-orang kafir taba'an lana, mereka mengikuti kita. Kata Allah, qul man harrama zinatallahi allati akhrajaha liibadihi min qul man harrama zinatallahi allati akhrajaha liibadihi wat thayyibati min rizqi qul Syekh Ibrahim qul hiya lil ladzina amanu. Sah? Katakan Muhammad, siapa yang berani mengharamkan? Qul man harrama zinatallah, segala macam bentuk perhiasan-perhiasan ciptakan Allah, emas, perak, macam-macam yang Allah keluarkan li ibadihi, bagi hamba-hambanya yang beriman. Subhanallah, walaupun hamba-hambanya yang tak beriman pun mengambil manfaat. Katakan Muhammad, dia untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia ini. Untuk kita ini semua asalnya. Orang-orang kufar tabaun lana, ikut saja, dompeng dengan kita. Tapi mereka pula yang banyak, awak yang sedikit. Sabar. Subhanallah. Tiap hari sholat 5 waktu, tak kaya gaya. Kawan tu tak pernah sholat, kafir pun dia, kaya raya. Sabar. Itu di dunia ini, biarlah mereka nikmati sekedar. Subhanallah. Dan itu pun jadi azab bagi mereka kelak di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Ikhwatil kiram rahimakumullah, tiap ayat, tiap nama Allah jika kita tadabburi, kita pikirkan, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.